Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Adinda Maharani, NIM J52020000021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistema respiratori. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur jalan nafas. Nah, di sini ada yang pertama dari bagian atas kepala itu ada yang namanya nasus externus, kemudian ada rongga hidung atau kavitas nasi, kemudian ada sinus paranasales, kemudian juga ada yang namanya paring. Nah, yang kemudian saya akan menjelaskan di bagian bawah itu leher dan juga dada. Nah, itu ada yang namanya laring. Ini laring yang berfungsi untuk pembentukan suara dan juga penutupan sementara jalan pernapasan ketika kita menelan. Nah, kemudian ada dua bronkus. Nah, ini ada dua bronkus, yaitu bronchi principalis dexter dan juga sinister. Nah, bronkus ini merupakan lanjutan dari trakea dan juga ini bercabang beberapa. Kemudian ada juga alveoli yang berada di ujung percabangan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jalan napas bagian atas. Itu ada nasus, sinus paranasales dan juga paring. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kavitas nasi. Ini kavitas nasi. Kemudian ada yang namanya paring. Kemudian ini dilihat dari kanan dengan kepala diputar ke kanan. Nah, yang kedua itu kranium dan ini gambarnya kranium dan juga sinus paranasales ini. Nah, ini dilihat dari bagian depan. Kemudian itu udara yang masuk itu masuk ke kavitas nasi. Kemudian udara yang masuk itu dihirup masuk ke kavitas nasi melalui lubang hidung yang terhubung ke yang namanya paring. Nah, kemudian ke bagian belakang yang namanya choanae. Nah, kemudian paring ini meneruskan aliran udara ke laring. Ini paring meneruskan aliran udara ke paring, ke sini berarti laring. Nah, kemudian juga sinus paranasales terhubung dengan yang namanya kavitas nasi. Kavitas nasi di sini melalui lubang sempit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalan napas bagian bawah. Itu ada yang namanya laring dan juga trakea. Nah, yang untuk gambar A ini ada bagiannya laring, ini bagian laring ini ada yang namanya epiglottis. Nah, ini di sini namanya bagian epiglottis. Nah, untuk yang trakea, ini trakea di sini. Trakea. Terus nah, ini gambarnya trakea. Ini ada yang namanya bronchus principalis dexter, itu di sini. Bronchus principalis sinister itu di sini. Nah, gambar B, trakea ini diambil dari depan, gambar dari depan. Nah, ini ada yang namanya laring. Nah, laring ini berperan sebagai pintu masuk ke jalan napas bagian bawah, dan katupnya itu namanya epiglottis. Katupnya epiglottis yang dapat menutup jalan napas sementara ketika proses menelan itu sedang berlangsung. Nah, dengan demikian dapat dihindari makanan masuk ke jalan napas. Nah, kemudian di sini laring. Nah, ini laring. Ini di sini laring, di sini ini laring. Nah, dia itu mempunyai fungsi sebagai membentuk suara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.